Shalom, kita kali ini akan merenungkan tentang bagaimana cara menolong orang untuk mendapatkan harapan dan kesembuhan. Kali ini akan dibagi dengan menjadi dua bagian, yaitu bagian 1 dan bagian kedua. Kali ini kita akan hanya membahas di bagian 1 aja. Kemudian baru minggu depan baru yang bagian 2. Ibrani 7 ayat yang ke-25. Karena itu yaitu yang dimaksud itu adalah Yesus, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Gak ada seorang pun ada di luar jangkauan Yesus. Dalam Lukas 5 diceritakan sekelompok pria membawa teman mereka kepada Yesus. Ini adalah sebuah cerita yang luar biasa tentang satu kelompok kecil yang membawa seseorang yang membutuhkan kesembuhan datang di hadapan kaki Tuhan Yesus. Di dalam cerita ini kita menemukan 7 karakter dari kelompok kecil yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan. Hari ini kita akan mempelajari 3 di antara 7 karakter tersebut, dan minggu depan kita akan belajar sisanya. Yang pertama apa karakternya? Yaitu belas kasihan. Pria lumpuh itu disembuhkan karena teman-temannya yang peduli. Semua dimulai dengan kepedulian kepada orang-orang yang dalam kesakitan. Roma 15 ayat 2 berkata, setiap orang di antara kita harus cari kesenangan bersama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Tuhan memakai orang-orang itu karena mereka peka akan kebutuhan teman mereka. Tuhan akan memakai kita ketika pikiran kita tidak terus dipenuhi oleh pemikiran akan kebutuhan kita sendiri dan mulai lebih peduli terhadap orang lain daripada diri kita sendiri. Yang kedua yaitu iman. Mereka percaya pada Tuhan yang akan menyembuhkan Tuhan mereka, teman mereka maksudnya. Mari kita lihat Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Bukan karena iman orang lumpuh itu yang membuat dia sembuh, tetapi karena iman teman-temannya lah ia disembuhkan. Berapa banyak orang yang kita kenal yang sedemikian lumpuhnya saat mereka tidak dapat percaya kepada Tuhan. Itulah waktunya di mana kita harus percaya untuk mereka. Yang ketiga yaitu tindakan. Orang-orang ini tidak hanya berdoa untuk teman mereka, tapi mereka juga bertindak. Tidak cukup hanya berdoa untuk seseorang yang dalam kesakitan dan terperangkap dalam dosa. Kita harus lakukan sesuatu. Yesus berkata dalam Lukas 14 ayat 23, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Banyak sekali contoh dalam Alkitab tentang orang-orang yang membawa orang lain kepada Yesus. Tidak semua orang itu adalah pemenang jiwa, tapi semua orang itu adalah pembawa jiwa. See you and God bless you.